Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuristina Putri dari Rombel Akuntansi D 2019 yang akan menerangkan mengenai materi sistem manajemen basis data. Berikut pemaparannya. Yang pertama ada organisasi data. Komputer pada awalnya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit dan membosankan. Masalah-masalah ini membutuhkan sedikit input dan output. Yang pertama ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record lalu membentuk file. File data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record adalah suatu koleksi field data yang berhubungan. File adalah koleksi record yang saling berhubungan. Dan yang kedua adalah spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang merupakan adalah tabel yang bersih baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet karena banyak pengguna yang telah mengenalnya. Ia dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Yang ketiga ada flat files. Merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi file-file. Nah, yang keempat ada field kunci, yang dimana satu atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Artinya bahwa setiap baris dalam tabel akan teridentifikasi secara unik. Satu field dalam banyak kasus dapat menjadi kunci dalam suatu tabel. Yang kelima adalah tabel-tabel yang berhubungan, yang dimana tabel-tabel tersebut berbagi satu field yang sama seperti kode dan nilai field kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel bergabung secara logis. Kemudian struktur basis data. Apa itu struktur basis data? Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Yang pertama, struktur basis data hierarkis, yaitu struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Nah, yang kedua, struktur basis data jaringan, yang dimana dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ini memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Yang ketiga, struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama akan mudah dipergunakan dan dipahami. Kemudian, 3. Contoh basis data relasional. Contoh-contoh ini akan memberikan latar belakang untuk konsep-konsep basis. Yang pertama adalah basis data jadwal. Merupakan sebuah contoh basis data di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan piranti lunak, sistem manajemen basis data seperti Microsoft Access. Namun, implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. Yang kedua adalah konsep basis data, yang dimana memiliki dua sasaran utama, yaitu independensi data dan kamus data. Kemudian membuat basis data. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan data, yang kedua teknik-teknik permodelan data, yang ketiga diagram relasi entitas. Menentukan kebutuhan data memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses langkah-langkah dan yang kedua pendekatan pemodelan perusahaan. Sedangkan teknik-teknik pemodelan data, permodelan data kebutuhan data didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data, bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Sedangkan diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya saling berhubung akan dapat digabungkan bersama. Nah, di dalam diagram relasi dan entitas ini ada diagram kelas yang digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Berikut contohnya. Yang pertama adalah gambar contoh model data perusahaan. Yang kedua adalah diagram relasi entitas. Nah, yang ketiga ini merupakan mencakup tentang diagram kelas. Kemudian menggunakan basis data, yaitu laporan dan formulir, yang dimana mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melakukan laporan dan formulir.
ada 5, yaitu navigasi. Yang kedua, akurasi, konsistensi, 4, penyaringan, dan subformulir. Navigasi itu memberikan suatu kesempatan untuk menyesuaikan nilai-nilai data pada aplikasi area. Sedangkan akurasi digunakan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan mempergunakan basis navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Sedangkan konsistensi, jika seorang pengguna saling dimasukkan dalam field, maka artinya record tersebut tidak akan dapat digabungkan ke tabel-tabel yang lain. Yang keempat, penyaringan. Pengguna dapat menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini, sedangkan subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Berikut merupakan contohnya, yaitu yang pertama, formulir entry data untuk tabel mata kuliah, formulir entry data gabungan untuk tabel-tabel mata kuliah, yaitu yang ketiga itu suatu report yang menggambarkan setiap departemen dengan daftar mata kuliah dan proyek yang diminta oleh mata kuliah tersebut. Nah, query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Query pada umumnya memilih field data jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Ada bahasa query struktur dan pemrosesan basis data lanjutan. Bisa kita lihat di sini merupakan ada contoh menggambarkan query atau permintaan dapat dilakukan. Secara format disebut dengan query by example. Karir perangkat lunak di BMS memberikan formulir standar yang harus dilengkapi pengguna sehingga sistem dapat mengerjakan query yang benar. Bahasa query struktur yaitu adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Kemudian personil basis data. Personil basis data terdapat beberapa personil penting yang berkaitan dengan basis data. Yang pertama ada administration basis data, yang kedua programmer basis data, yang ketiga pengguna akhir. Yang dimana administration basis data memiliki tugas DBA seperti perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, keamanan basis data. Sedangkan program basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi, yang dimana lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang ketiga pengguna akhir, yang dimana mereka membuat laporan dan formulir memberikan query kepada basis data dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data. Yang terakhir adalah menempatkan sistem manajemen basis data yang dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus menggunakan programmer komputer yang berbiaya mahal. Ada keuntungan di BMS dan kerugiannya. Bisa kita lihat di sini. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.